Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Taufikur Rahman, Stambuk 130-2019-0348, kelas A7, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Universitas Muslim Indonesia. Pada hari ini atau pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang software engineering pada rekayasa perangkat lunak. Pertama-tama yang ingin saya jelaskan yaitu planning software atau perencanaan perangkat lunak. Bagaimana perencanaan perangkat lunak ini membahas berbagai tindakan atau pekerjaan yang perlu dilakukan oleh semua yang terlibat di dalam proyek tersebut, dan juga termasuk dokumen-dokumen yang dibuat. Dan adapun dokumen perencanaan perangkat lunak itu akan terdiri atas sub-sub dokumen yang meliputi seperti vision and scope, statement of work, resource list, work breakdown structure, project schedule, dan risk plan. Dan adapun juga topik yang ingin saya jelaskan juga, yaitu ada 3 topik. Topik yang pertama yaitu ruang lingkup perangkat lunak, topik yang kedua yaitu sumber daya, dan topik yang ketiga yaitu estimasi proyek perangkat lunak. Untuk topik yang pertama yaitu ruang lingkup perangkat lunak. Ruang lingkup perangkat lunak itu memiliki fungsi, yaitu statementnya di ruang lingkup dapat dievaluasi untuk memberikan awalan yang lebih detail pada saat estimasi. Sudah itu selanjutnya yaitu interface. Bagaimana interface ini? Bagaimana menentukan seperti hardware yang mengeksekusi perangkat lunak dan device yang dikontrol secara tidak langsung oleh perangkat lunak, dan juga seperti software yang sudah ada harus dihubungkan dengan perangkat lunak yang baru. Selanjutnya seperti kita manusia yang menggunakan perangkat lunak melalui keyboard atau perangkat IO lainnya dan prosedur. Selanjutnya yaitu kinerja. Kinerja ruang lingkup perangkat lunak bagaimana butuh proses atau pemrosesan dan sangat dibutuhkan kebutuhan waktu yang respon, karena soal yang dikerja itu pasti harus ada proses-proses dan membutuhkan waktu yang dapat merespon kinerja ruang lingkup pada perangkat lunak, sehingga nanti bisa memberikan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya yaitu reliabilitas. Reliabilitas ini dalam ruang lingkup perangkat lunak itu kendalanya perangkat lunak atau dapat dibilang kualitas bagi perangkat lunak. Selanjutnya yaitu batasan. Batasan ruang lingkup perangkat lunak bagaimana mengidentifikasi batas yang ditempatkan pada perangkat lunak seperti oleh perangkat keras, eksternal, memori, atau sistem lainnya. Selanjutnya yaitu topik yang kedua yaitu sumber daya. Bagaimana sumber daya yang pertama yaitu manusia, contohnya seperti project manager, selanjutnya stakeholder, selanjutnya senior manager, selanjutnya tim teknis, sponsor, dan end user. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama yaitu bagi project manager. Bagi project manager, dia menggambarkan status proyek kepada manajer senior dan stakeholder dan dapat merencanakan aktivitas di tim proyek tersebut. Selanjutnya yaitu stakeholder. Bagaimana stakeholder ini memastikan
apakah proyek masih berada pada jalurnya atau tidak, dan juga dapat memastikan kebutuhan mereka sedang diakomodir oleh proyek tersebut. Selanjutnya yaitu senior manager. Bagi senior manager, bagaimana dapat memastikan apabila biaya dan waktu yang dialokasikan masuk akal dan terkendali, dan dapat melihat apakah proyek ini dilaksanakan secara efisien dan cost efektif. Dan adapun tim teknis ini contohnya seperti analisis, programmer, desain, dan lain-lainnya. Dan di sumber daya manusia juga adapun seperti sponsor dan end user. Selanjutnya yaitu sumber daya yang kedua, yaitu sumber daya perangkat lunak. Bagaimana di sumber daya perangkat lunak ini memiliki kategori yang diusulkan, yaitu kategori yang pertama yaitu komponen of the cell. Bagaimana komponen ini menggunakan perangkat lunak yang sudah jadi atau dari pihak yang ketiga. Sudah itu komponen yang kedua yaitu komponen full experience. Bagaimana komponen ini menggunakan perangkat lunak dari proyek yang terdahulu yang juga serupa. Sudah itu komponen yang ketiga yaitu komponen partial experience. Bagaimana komponen partial experience ini menggunakan perangkat lunak dari proyek terdahulu yang serupa, tetapi perbedaannya dengan komponen full experience, komponen partial experience ini dia masih dibutuhkan untuk dimodifikasi. Selanjutnya yaitu komponen baru. Bagaimana komponen baru ini menggunakan komponen perangkat lunak yang harus dibangun oleh tim perangkat lunak, khususnya untuk kebutuhan proyek yang sedang berjalan. Selanjutnya yaitu lingkungan atau software engineering environment SEE. Sumber daya yang ketiga ini bagaimana menggabungkan perangkat lunak dan perangkat keras sehingga menyediakan platform untuk mendukung piranti perangkat lunak. Selanjutnya yaitu observasi pada estimasi. Yang mempengaruhi estimasi yaitu ada 3. Yang pertama yaitu project complexity atau kompleksitas proyek. Bagaimana dapat mempengaruhi terhadap ketidakpastian dari kebiasaan. Sudah itu yang kedua yaitu project size atau ukuran proyek. Bagaimana ini akurasi estimasinya itu sangat ketergantungan di antar elemen. Selanjutnya yang ketiga yaitu struktural uncertainty atau ketidakpastian struktural. Bagaimana struktural ini dari halnya yang sering menimbulkan masalah. Selanjutnya yaitu topik yang ketiga yaitu estimasi proyek perangkat lunak. Bagaimana estimasi tidak akan pernah menjadi ilmu pasti karena banyak variabel, contohnya seperti manusia, teknik, lingkungan, dan politik yang mempengaruhi biaya dan usaha akhir yang diaplikasikan untuk mengembangkan perangkat lunak. Dan ada pun beberapa pilihan untuk mencapai estimasi. Yang pertama itu menunda estimasi sampai akhir proyek. Yang kedua mendasarkan estimasi pada proyek-proyek yang mirip yang sudah dilakukan. Yang ketiga menggunakan teknik dekomposisi atau pemecahan menjadi subbagian yang relatif sederhana. Dan yang terakhir, 4. Menggunakan satu atau lebih model empiris atau observasi bagi estimasi usaha dan biaya perangkat. Mungkin itu saja yang bisa jelaskan. Semoga bermanfaat dan berguna. Minta maaf jika ada kekurangan, dan jika ada yang tidak dimengerti atau kurang jelas bisa berkomentar di bawah, atau juga bisa melalui media sosial lainnya seperti
seperti di atas ini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.